semuanya, perkenalkan nama saya Regina Lusita KKW, NIM 1914201089. Saya merupakan mahasiswa keperawatan semester 7 di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Pada saat ini, saya akan membuat video edukasi mengenai infak miokard akut. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas keperawatan kritis dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Hani Ronald Mokoriman Eskep Mkep. Infrak miokard akut atau yang biasa dikenal dengan IMA adalah suatu nekrosis miokardium yang diakibatkan oleh ketidakadekuatan pasokan darah akibat dari sumbatan akut pada arteri koroner. Pathway infrak miokard akut yaitu aterosklerosis, trombosis, kontrakteri koronaria, sehingga terjadi penurunan aliran darah ke jantung, mengakibatkan kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga terjadi iskemik pada jaringan miokard, kemudian nekrosis, dan terjadi suplai dan kebutuhan oksigen ke jantung tidak seimbang, sehingga suplai oksigen ke miokard menurun, yaitu terjadi risiko penurunan perfusi jaringan jantung. Metabolisme anaerob meningkat sehingga mengakibatkan gangguan pertukaran gas dan terjadi timbunan asam laktat meningkat, kelemahan, dan terjadi intoleransi aktivitas. Kemudian seluler hipoksia, terjadi risiko penurunan curah jantung dan terjadi integritas membran sel berubah, kontraktibilitas turun, kegagalan pompa jantung, dan gagal jantung sehingga terjadi risiko berlebihan volume cairan ekstravaskuler. Timbunan asam laktat meningkat sehingga terjadi nyeri dada yang mengakibatkan nyeri akut, kurang informasi, dan tidak tahu kondisi dan pengobatan. Klien dan keluarganya bertanya, sehingga terjadi deviasi pengetahuan. Selanjutnya, manifestasi klinik infak miokard akut. Yang pertama, nyeri dada yang khas terjadi terus-menerus seperti ditindih benda berat dan tidak membaik selama 30-60 menit. Lokasi di bawah tulang dada dengan penjalaran ke lengan kiri, punggung bagian atas, leher hingga rahang bawah. Kedua, mual dan muntah. Ketiga, sesak napas. 4, pusing. 5, lelah. 6, keringat dingin. Ketujuh, rasa berdebar pada dada. Berikut ini komplikasi IMA. Yang pertama, edema paru akut. Kedua, gagal jantung. Ketiga, shock kardiogenik. Keempat, trombeoli. Kelima, ruptur miokard. Keenam, aritmia. Ketujuh, aneurisma ventikular. Berikut ini pencegahan terjadinya IMA. Pencegahan primer: yang pertama, berhenti merokok. Kedua, rutin berolahraga. Ketiga, menjaga berat badan ideal. Keempat, mengontrol tekanan darah. Kelima, mengontrol kadar gula darah. Pencegahan sekunder: pada pasien berisiko tinggi yang memiliki riwayat penyakit jantung iskemik ataupun infrak miokard, sebelumnya adalah membuat rencana untuk kondisi darurat, yaitu dengan mempersiapkan nitrogliserin serta menyiapkan akses ke layanan gawat darurat atau rumah sakit bila terjadi serangan infrak. Pertolongan pertama bila terjadi infrak miokard akut. Yang pertama, posisikan setengah duduk untuk persiapan segera membawa ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Kedua, hindari berbicara banyak, mengedan, atau hal lain yang dapat memperburuk kondisi jantung. Ketiga, minum obat golongan isosorbit seperti isosorbit dinitrat, kedokard, nitral, atau varsorbit. Diberikan di bawah lidah, dapat diberikan beberapa kali hingga penderita mendapat pertolongan di rumah sakit. Keempat, menggunakan obat aspirin. Jika pasien tidak memiliki riwayat perdarahan ataupun alergi, pasien dapat diberikan aspirin 325 mg untuk dikunyah.
Hindari memberikan apapun melalui mulut kecuali nitrogliserin atau obat lain yang sudah pernah diresepkan sebelumnya. Kelima, hubungi pihak medis jika pasien terlihat semakin memburuk. Keenam, lakukan RJP atau resusitasi jantung paru jika Anda terlatih melakukan bantuan hidup dasar atau BHD setelah memastikan pasien tidak sadar dan memanggil bantuan dengan menghubungi layanan gawat darurat. Anda dapat melakukan RJP atau menggunakan AED (Automated External Defibrillator) pada pasien.